Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kelompok ini. Langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Latar belakang. Komunikasi memegang peran penting dalam dunia bisnis dan pendidikan, terutama di era digital. Negosiasi digital memungkinkan proses pencapaian kesepakatan dilakukan secara cepat, efektif, dan terdokumentasi melalui berbagai media online. Dalam konteks bisnis, sumber daya manusia atau SDM yang kreatif dan inovatif menjadi faktor utama keberhasilan perusahaan, namun potensi tersebut sering tidak berkembang optimal akibat kurangnya komunikasi yang efektif antara karyawan dan pimpinan. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang baik, termasuk persuasi etis yang mengedepankan kejujuran dan transparansi, sangat diperlukan untuk mendorong inovasi kerjasama yang saling menguntungkan. Selain dalam bisnis, komunikasi juga berperan penting dalam dunia pendidikan. Keberhasilan pendidikan, khususnya pada usia dini, sangat bergantung pada proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan memotivasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pendidikan Nasional. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mendukung proses komunikasi dan pembelajaran melalui pengolahan serta penyampaian informasi secara efektif. Dengan demikian, pemanfaatan komunikasi dan teknologi yang tepat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas bisnis maupun pendidikan. Konsep negosiasi dan persuasi dalam komunikasi bisnis era digital. Di era digital, komunikasi bisnis mengalami perubahan besar akibat perkembangan teknologi dan penggunaan platform digital. Negosiasi dan persuasi menjadi dua proses penting yang kini dilakukan melalui media digital seperti email, pesan instan, video conference, dan media sosial. Negosiasi digital memungkinkan pencapaian kesepakatan secara lebih fleksibel, cepat, dan terdokumentasi, namun menuntut kejelasan pesan serta etika komunikasi karena keterbatasan isyarat nonverbal. Sementara itu, persuasi digital berfokus pada upaya memengaruhi audiens melalui konten online yang menarik, personal, dan berbasis data. Secara keseluruhan, negosiasi dan persuasi saling melengkapi dalam komunikasi bisnis digital untuk membangun minat, kepercayaan, dan mencapai kesepakatan secara efektif. Prinsip etis yang harus diterapkan dalam proses negosiasi dan persuasi digital. Yang pertama, transparansi dan kejujuran dalam negosiasi dan persuasi digital berarti menyampaikan informasi secara jelas, tidak hanya apa yang ingin didengar pengguna. Yang kedua, keadilan dan anti-diskriminasi dalam negosiasi digital. Keadilan berarti memberikan akses, informasi, dan kesempatan yang sama. Yang ketiga, menghormati batasan dan kesejahteraan pengguna. Persuasi digital sering menyentuh psikologi manusia dan ini dapat menjadi pedang bermata dua. Yang keempat, privasi dan perlindungan data dalam ekosistem digital. Data adalah aset yang paling berharga. Yang kelima, persetujuan dan otonomi pengguna adalah dasar etis yang penting karena pengguna berhak mengetahui dan menyetujui bagaimana informasi. Yang keenam, keterbukaan tentang tujuan. Setiap negosiasi atau persuasi digital harus dimulai dengan pengungkapan yang jelas mengenai tujuan komunikasi. Yang ketujuh, memastikan keaslian identitas. Secara etis, setiap pihak harus jujur tentang siapa mereka, apakah mereka mewakili organisasi tertentu.
Yang kedelapan, mengutamakan keuntungan jangka panjang. Fokusnya adalah membangun kepercayaan, reputasi, dan hubungan yang kuat. Strategi negosiasi dan persuasi yang efektif dan tetap menjunjung nilai-nilai etika. Yang pertama, persiapan yang matang sebelum bernegosiasi atau mencoba mempersuasi. Persiapan adalah kunci. Yang kedua, membangun hubungan dan kepercayaan adalah fondasi persuasi dan negosiasi yang efektif. Orang lebih mudah menerima ide atau kompromi jika merasa dihargai dan didengar. Yang ketiga, strategi negosiasi yang etis. Negosiasi yang baik bukan soal menang-menang sendiri, tetapi mencari solusi. Strategi persuasi yang efektif dan etis. Persuasi adalah seni memengaruhi orang agar mau mengikuti ide atau saran. Yang kelima, mengelola konflik dan penolakan. Penolakan atau konflik adalah hal yang wajar. Menghadapinya dengan tenang dan profesional meningkatkan kemungkinan kesepakatan di masa depan. Yang keenam, penutup negosiasi. Akhir negosiasi sama pentingnya dengan awal. Ringkas kesepakatan secara jelas, dokumentasikan, dan jaga hubungan untuk masa depan. Pada bagian E membahas tentang tantangan baru dalam komunikasi bisnis digital dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, overload informasi, yaitu terlalu banyak pesan membuat informasi penting terlewat atau tidak dipahami. Cara mengatasinya, gunakan pesan ringkas dan terstruktur seperti bullet points, handling, serta memanfaatkan platform manajemen komunikasi untuk mengelompokkan pesan berdasarkan prioritas. Yang kedua, komunikasi lintas budaya dan global. Tantangannya, perbedaan bahasa dan budaya berpotensi menimbulkan salah tafsir. Cara mengatasinya seperti menggunakan bahasa yang sederhana dan netral, hindari idiom lokal, serta berikan pelatihan sensitivitas budaya dan dukungan alat terjemahan. Yang ketiga, keamanan dan privasi data. Tantangannya, risiko kebocoran data dan serangan siber yang merugikan perusahaan. Cara mengatasinya, terapkan enkripsi, autentikasi 2 faktor, pengaturan hak akses, serta edukasi karyawan tentang keamanan siber. Yang keempat, kurangnya interaksi tatap muka, yaitu hilangnya isyarat nonverbal dapat memicu salah paham. Cara mengatasinya, gunakan video call untuk diskusi penting, tambahkan visual pendukung, dan dorong komunikasi 2 arah. Yang kelima, manajemen reputasi digital. Tantangannya, seperti komentar negatif, dapat menyebar cepat dan merusak citra perusahaan. Cara mengatasinya, pantau media sosial secara aktif, jaga konsistensi pesan, dan siapkan strategi respon krisis yang cepat dan profesional. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap teknologi baru. Tantangannya seperti perkembangan teknologi menuntut penyesuaian kemampuan karyawan. Cara mengatasinya, berikan pelatihan rutin, pilih teknologi sesuai kebutuhan kerja, dan lakukan evaluasi penggunaan teknologi secara berkala. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah, di era digital, komunikasi bisnis mengalami perubahan signifikan dengan bergesernya negosiasi dan persuasi ke berbagai platform digital. Kondisi ini menuntut pelaku bisnis untuk berkomunikasi secara cepat, jelas, profesional, dan etis. Negosiasi membutuhkan penyampaian informasi yang akurat dan transparan, sedangkan persuasi menekankan pemahaman audiens serta penggunaan pesan yang menarik dan relevan. Etika digital seperti kejujuran, keadilan, perlindungan data, dan anti manipulasi menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang. Sekian video presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.